Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Alvina Safitri Elizabeth. Di video kali ini, saya akan membahas tentang integral LIPA 2 mengenai perbandingan integral Riemann dengan integral berulang. Di sini, saya mempunyai contoh soal, yaitu hampiri integral lipat R fx, y dA dengan nilai fx, y-nya adalah 8 min 4x plus y kuadrat dan R atau interval x, y untuk batas x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3 dan batas y-nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, kemudian hitunglah fungsi tersebut menggunakan integral Riemann dan integral berulang. Penyelesaian. Yang pertama adalah menyelesaikannya dengan menggunakan integral Riemann. Langkah yang pertama adalah membaginya menjadi beberapa partisi. Nah, di pembagian ini terserah teman-teman mau membaginya menjadi berapa partisi. Tapi di sini saya membaginya menjadi 12 partisi. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Kemudian, untuk ilustrasi alasnya, teman-teman bisa melihat di gambar sebelah kanan. Langkah yang kedua adalah mencari nilai X dan nilai Y-nya. Berhubung tadi saya membaginya menjadi 12 partisi, jadi nilai X dan Y dimulai dari X1, Y1 sampai dengan X12, Y12. Kemudian, bagaimana kita mengetahui nilai dari X dan Y? Nah, teman-teman bisa melihat grafik yang ada di tengah-tengah tersebut. Di grafik tersebut, kita dapat mengetahui nilai X dan Y melalui titik contohnya, yakni untuk X1, Y1 diketahui titiknya bernilai 0,5, 2,5. Untuk X2, Y2 adalah 0,5, 3,5. Untuk X3, Y3 adalah 0,5, 4,5 sampai dengan X12, Y12 hasilnya adalah 2,5, 5,5. Kemudian setelah titik atau nilai X, Y-nya sudah diketahui, kemudian kita substitusikan ke fungsi 8 min 4x plus y kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai AK. Bagaimana cara menentukan nilai AK? Pada gambar di sebelah kiri, teman-teman perhatikan satu kotak partisi, di mana semua kotak panjangnya sama, kemudian bentuknya pun persegi. Kita tahu bahwa luas dari persegi adalah sisi kali sisi, di mana pada gambar tersebut panjang sisinya adalah 1 pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y-nya panjang sisinya juga 1. Maka nilai dari AK-nya adalah 1. Jadi karena AK-nya sama dengan 1, maka integral berulang R fx, y dA sama dengan sigma f xk, yk dikalikan dengan delta AK, di mana nilai dari xk, yk adalah x1, y1 sama dengan X12, Y12 yang telah kita substitusikan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. Dari sini kita ketahui bahwa fxk, yk-nya bernilai 231, kemudian delta AK-nya sama dengan 1. Jadi dapat diketahui bahwa hasilnya adalah 231. Penyelesaian yang kedua menggunakan integral berulang. Di sini kita integralkan dua kali fungsi 8 min 4x plus y kuadrat pada batas 2 sampai dengan 6 dan pada batas 0 sampai dengan 3. Langkah yang pertama adalah kita mengintegralkan 8 min 4x plus y kuadrat pada batas 0 sampai dengan 3 terhadap variabel x, sehingga diperoleh hasilnya adalah
8x min 2x kuadrat plus xy kuadrat. Dan kemudian disubstitusikan nilai dari x-nya, sehingga diperoleh hasil 6 plus 3y kuadrat. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mengintegralkan fungsi 6 plus 3y kuadrat pada batas 2 sampai dengan 6 terhadap variabel y, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6y plus y pangkat 3. Kemudian disubstitusikan nilai dari y-nya, sehingga diperoleh hasilnya 232. Kemudian kita ketahui hasilnya jika kita menghitung menggunakan integral Riemann, hasilnya 231. Kemudian jika kita menghitungnya menggunakan integral berulang, hasilnya adalah 232. Loh, mengapa kok hasilnya berbeda? Oke, alasannya begini teman-teman. Pada saat menghitung dengan definisi, yang kita hitung adalah balok. Sedangkan bentuk yang sebenarnya bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Nah, sesuai dengan definisi Riemann, formula yang dipakai adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, di mana tinggi yang dipakai adalah titik tengah. Sehingga jelas di situ ada selisih volume harusnya dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Nah, selisih itulah yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai Riemann dan nilai eksak. Oleh karena itu, semakin banyak partisi, maka semakin mendekati perhitungan nilai eksak. Oke, pembahasan kita kali ini selesai. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa melihat penjelasan atau pembahasan dari langkah yang pertama sampai dengan langkah yang terakhir. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.